Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bahasan besok, yaitu tentang metode harga pokok proses tetapi produk yang hilang terjadi di akhir proses. Seperti itu ya. Jadi di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-6, Mbak dan Mas sudah belajar tentang metode harga pokok proses, tetapi ada kejadian produk yang hilang tetapi di awal proses. Sebenarnya hampir sama kalau kalian semisal sudah paham di pertemuan sebelumnya, maka untuk pertemuan ke-7 ini kalian akan lebih mudah memahami ya. Jadi, sebentar ya. Nah, jadi di sini poinnya adalah produk yang hilang. Sebentar saya garis bawahi produk yang hilang pada akhir proses, gitu ya. Maaf ya, sini saya coret-coret mungkin kurang betul, mungkin saya pakai highlighter aja. Nah, baik di departemen produksi pertama, artinya departemen A, maupun di departemen produksi setelah departemen produksi pertama, artinya departemen B, harga pokok produk yang hilang pada akhir proses harus dihitung, dan harga pokok ini diperlakukan sebagai tambahan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen produksi berikutnya atau ke gudang. Hal ini mengakibatkan harga pokok produk persatuan produk selesai yang ditransfer ke departemen B atau ke gudang menjadi lebih tinggi. Nah, di sini perlu diperhatikan ya. Jadi, di sini kita sudah ada kata-kata pembuka dulu bahwa produk yang hilang pada akhir proses ini akan mengakibatkan harga pokok produk persatuan produk akan menjadi naik, baik dari departemen A ke departemen B maupun dari departemen B ke gudang ya. Nah, lanjut. Ini saya tegaskan lagi bahwa bahasan kita adalah produk yang hilang pada akhir proses di departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Sebenarnya. Nah, produk yang hilang pada akhir proses berakibat terhadap harga pokok persatuan produk yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang, karena produk yang hilang pada akhir proses ikut menyerap ya. Di sini ada kata-kata ikut menyerap. Nah, maksudnya seperti apa, Bu? Nah, biar lebih jelas kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Lanjut. Nah, ini sudah saya tulis kembali. Jadi ini adalah contoh soal yang dari buku Mulyadi edisi ke-5 ya. Jadi saya di sini hanya mencoba membantu Mbak dan Mas untuk memahami tentang contoh di buku Mulyadi edisi ke-5. Jadi ini adalah soalnya. Jadi ini sama dengan yang produk hilang pada awal proses. Jadi soalnya sama, cuman bedanya ini diganti hilang. Produk yang hilang pada akhir proses gitu ya. Jadi kalau tugas dari saya dan contoh soal sebelumnya adalah produk yang hilang pada awal proses. Nah, ini produk yang dimasukkan dalam proses adalah 1000 kilo. Sedangkan produk selesai yang ditransfer ke departemen B adalah 700 ya. Berarti 700 ditambah 200, 900 ditambah 100, nah itu 1000. Berarti cocok ya di sini. Nah, ini kalau kalian perhatikan dari soal ini, produk selesai yang ditransfer ke gudang adalah sebesar 400. Nah, 400 kalau kita melihat produk selesai ditransfer ke departemen B kan 700. Nah, 700 itu dirinci apa aja? Itu 400 tambah 100 tambah 200. Berarti 500 tambah 200 total 700 ya. Jadi di sini produk yang hilang pada akhir proses di departemen A 100 kilo, sedangkan di departemen B adalah 200 kilo. Nah, untuk biaya produksi departemen A maupun departemen B di sini sudah saya tampilkan juga, cuman kenapa di sini di departemen B biaya bahan bakunya kosong, Bu? Tentu saja karena di sini di departemen B sudah tidak ada pengulangan biaya bahan baku ya, karena asumsinya dia bahan baku sudah diolah di departemen A. Jadi
istilahnya sudah setengah jadi ya di departemen B, jadi sudah tidak ada pengolahan bahan baku, jadi istilahnya finishing. Cuman kalian tidak usah bingung kalau misalkan di sini ada produk dalam proses akhir bulan. Maksudnya produk dalam proses akhir bulan di sini untuk di departemen A itu sebesar 200 kilo. Jadi produk dalam prosesnya untuk ukuran departemen A. Nah, untuk ini adalah produk dalam proses untuk ukuran departemen B gitu ya. Jadi kalian bayangkan saja, jadi masing-masing bagian departemen A itu produk jadi dari departemen A itu maksudnya produk jadi untuk departemen B, bukan produk jadi untuk dijual ke customer ya. Jadi perlu kalian pahami itu. Jadi kalau di departemen B ini misalkan siklusnya sudah selesai karena di sini transfer ke gudang, berarti di sini adalah produk jadinya memang pabrik itu sebesar 400 kilo ya karena sudah ditransfer ke gudang seperti itu. Nah, kita kembali. Nah, kita sampai sudah jawaban ke soal. Jadi di sini kita menghitung biaya produksi per unit departemen A. Nah, kita perlu menentukan unit ekuivalensinya dulu. Caranya bagaimana, Bu? Biaya bahan baku tulis, jeret. Terus ini biaya produksi tinggal di copy paste dari soal ya. Nah, di sini tadi produk yang ditransfer ke departemen B adalah 700 ditambah 200 kilo itu adalah produk dalam proses, ditambah 100 kilo adalah produk yang hilang. Nah, kalau kalian cermati, kalau di produk hilang akhir proses yang membedakan dengan tugas kita adalah di sini diikutkan untuk menghitung unit ekuivalensi. Nah, kenapa ini Bu kok diikutkan? Karena kalau produk yang hilang pada akhir proses, asumsinya dia sudah mengikuti fase-fase di departemen A. Otomatis di situ sudah mengandung biaya seperti itu ya. Jadi istilahnya biaya produksi ini itu ikut dikecam atau ikut dirasakan oleh 100 kg ini yang hilang gitu ya. Jadi biaya per kilonya adalah biaya produksi ini dibagi dengan kilo-kilo ini yang dimana yang membedakan adalah produk hilang dalam prosesnya diikutkan seperti itu. Nah, setelah itu tadi biaya per ini ya biaya per kilo produknya sudah didapatkan. Jadi hasilnya adalah 141,67. Nah, jadi kita untuk perhitungan biaya produksi Departemen A bulan Januari adalah harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Di contoh soal bisa kalian cek 700 dikalikan total tadi ya, total perhitungan kalian ini. Nah, ketemulah ini. Terus penyesuaian harga pokok produk selesai karena adanya produk yang hilang. Karena ada produk hilang pada akhir proses, berarti yang hilang berapa? 100 kali tetap biayanya sama karena dia asumsinya juga mengecam dari awal sampai akhir ya. Ketemulah ini. Nah, terus harga pokok produk selesai ditambah ke departemen B setelah disesuaikan berarti berapa? Ini ditambah ini, ketemunya ini ya. Karena ini harga pokok produk selesai. Perhatikan. Nah, kita perlu menentukan ini, caranya bisa ini dibagi 700 ini ya. Di sini sudah saya tampilkan juga, di buku juga sudah ada. Nah, kenapa ini perlu ditampilkan, Bu? Nah, kalau ini kan tadi sudah merupakan, kalau ini kan sudah dihitung di ini ya, slide sebelumnya ini sudah diketahui hingga ini dikalikan persentase sama produk dalam proses di departemen A. Kalau ini sudah ada di keterangan soal, bisa kalian cek. Nah, ini saya mau jelaskan di sini kenapa perlu kita menghitung 161,91 Bu dari ini dibagi ini, jadi dibalik ya. Karena nanti kita menggunakannya di departemen B, yaitu di sini ya. Nah, kita kembali ke ini dulu sebelum meloncat. Nah, ketika kita menghitung harga pokok produk di departemen B, ternyata langkahnya sama, kita juga harus menghitung unit ekuivalensi dulu. Sama di sini juga produk hilang akhir proses juga ikut ditampilkan ya. Hingga biayanya totalnya 97,09. Di sini yang perlu dicermati, jadi harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Jadi gudang adalah 400 dikalikan 161,91. Nah, ini perhitungan dari departemen A. Terus ternyata 400 kilo ini kan
sudah jadi nih. Berarti dia mengenyam proses di departemen A dan mengenyam proses di departemen B juga. Nah, di departemen B ternyata biayanya itu 97,09. Jadi dari sini ya 97,09. Kalau ini murni dari departemen B. Sedangkan 161,91 tadi dia prosesnya di departemen A. Jadi asumsinya untuk menjadi produk jadi sebesar 400 kilo dia harus mengenyam pendidikan istilahnya manusia ya. Kalau mesin berarti dia mengalami proses produksi di departemen A, biayanya itu ini, ditambah dia mengalami proses di departemen biayanya ini. Nah, untuk harga pokok produk yang hilang pada akhir proses 200 kilo, dia asumsinya juga sama, menjalani ini departemen A dan menjalani ini departemen B, karena dia hilangnya di akhir proses di departemen B. Berarti dia juga mengalami yang sama. Sebenarnya ini juga bisa diringkas 400 kilo kali sama 161,91 ditambah seperti ini juga bisa. Nah, hingga totalnya ini kita juga untuk mencari ini caranya adalah ini dibagi 400 kilo ini. Gitu ya. Terus ini hampir sama seperti ini. Mesti dijumlahkan begitu saja. Nah, ini sudah selesai ya perhitungannya karena kalau untuk laporan harga pokok produksi tinggal memasukkan saja. Di sini saya hanya mencoba untuk menjelaskan perhitungannya karena saya merasa yang perlu saya jelaskan adalah perhitungannya. Oke, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di forum diskusi yang sudah disediakan atau bisa menghubungi di grup WA yang sudah kita bentuk dari awal perkuliahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.